Hello Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros. Kali ini kita akan nge-review head unit Android dengan budget 2 jutaan yang udah punya fitur voice command. Ini adalah head unit Momentum Android Voice Command. Seperti biasa Rangers, kita akan ngebedah head unit ini dari 8 sisi, mulai dari desain, layar, fitur, operating system, audio, garansi, made in, dan juga harga. Kita langsung masuk ke bagian desain. Desain head unit Momentum yang ada di samping gue ini Rangers, bentuknya ini mirip seperti head unit yang pada umumnya. Karena memang head unit Android yang keluaran sekarang, ya bentuknya ini hampir semua brand bentuknya kayak gini nih. Kalau kita lihat juga, bentuk seperti ini menjadi satu bentuk yang modern di zaman sekarang, agak trapesium dan mengecil ke bawah. Dan di sebelah samping kirinya dari head unit ini tuh polos, sebelah kanannya ada tombol-tombol. Kita lihat lebih dekat tombol-tombolnya ada apa aja. Yang paling atas adalah tombol power. Kalau kita pencetnya sebentar, dia jatuhnya untuk mute dan unmute. Tapi kalau kita tekan lebih lama, oke, head unit ini akan mati. Dan masuk ke bagian bawahnya nih ada tombol home, kemudian ada tombol back. Jadi kalau kita masuk, pencet ke home, dia balik lagi ke home. Dan kalau kita masuk ke aplikasi dan pencet back, oke, dia balik lagi. Dan yang bagian bawah sini ada tombol volume up dan volume down. Bentuk badan dari head unit Android Momentum ini adalah bentuk slim dan sudah memiliki input untuk kamera mundur. Kita masuk ke bagian layar. Layar dari head unit Android Momentum memiliki dua ukuran, yang 9 inch dan 10 inch. Ini rata-rata head unit Android zaman sekarang punya dua opsi ukuran layar nih Rangers. Dan yang di samping gue ini adalah head unit Android Momentum dengan ukuran layar 10 inch. Head unit ini juga sudah memiliki tampilan HD 1080 dengan touchscreen-nya juga sudah IPS LED touchscreen. Gimana dengan respon dari layar head unit ini? Kita coba ini Rangers. Sekarang kita akan nyoba ini respon layarnya seperti apa. Dan memang zaman sekarang kan teknologi makin canggih dan makin murah ya Rangers ya. Jadi dengan head unit budget harga 2 jutaan aja, feeling touch layarnya ini udah responsif banget. Gue ngerasa nyaman nih, mencet-pencetnya udah mirip kayak handphone. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian fitur. Oke, fitur adalah salah satu komponen yang paling diutamakan dari head unit Android. Karena fiturnya udah lengkap banget. Kalian bisa download aplikasi sesuai dengan kebutuhan kalian Rangers. Rata-rata yang dipakai di mobil itu biasanya aplikasi musik. Kalian bisa download Spotify, bisa download Joox, juga bisa download YouTube Music. Kalian juga bisa menggunakan navigasinya melalui Waze, melalui Google Maps. Dan juga untuk beragam pilihan sosial media, kalian bisa langsung direct nonton YouTube di sini, dan kalian juga bisa nonton Netflix langsung di head unit ini. Dan yang spesial dari head unit Android Momentum yang sekarang kita review sudah memiliki voice command. Gimana dengan voice command-nya? Yuk kita cobain Rangers. Dan sebagai fitur kelebihan head unit seri Momentum head unit Momentum seri yang ini maksud gue sudah memiliki voice command. Kalau kita buka di aplikasinya, nah kalian bisa lihat kalau perintah yang bisa kita lakuin melalui voice command itu apa aja. Dia ada di sini, di floating icon, kalian pencet dan ada pilihannya nih. Jadi ini adalah perintah-perintah yang bisa kita lakuin via voice command, dan bahasanya bisa dipilih ya Rangers ya. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Rusia. Kalau gitu gue pilih pakai bahasa Rusia. Mana nih? Nggak ada yang bercanda, gue ngetesnya pakai bahasa Indonesia nih. Oke, kita cobain ya ngetes pakai bahasa Indonesia. Buka YouTube. Belum berhasil nih. Buka YouTube. Nah Rangers, dia ngebuka nih YouTube sesuai dengan perintah gue nih. Nah inilah YouTube-nya terbuka. Dan kalau gue mau tutup YouTube, tutup YouTube, matikan YouTube. Nah yang benar tuh matikan Rangers, bukan tutup. Tadi gue agak-agak iseng aja sih nyoba. Ini malah head unit yang mati ya karena ngomong matiin ya. Buka radio. Nih kebukakan. Tutup radio. Matikan radio. Oke. Perintahnya tadi matikan radio ya Rangers ya, bukan tutup radio. Dan gue mau lihat nih apalagi yang bisa gue lakuin di sini. Buka navigasi.
Oke, jadi kalian bisa melakukan voice comment sesuai dengan apa yang bisa kita katakan ya. Ini ada di sini listnya nih. Oke, sekali lagi deh sebelum kita next, karena gue ketagihan juga nih main voice comment nih. Buka YouTube. Oke, that's it voice comment di Head Unit Momentum seri yang voice comment ini. Masuk ke bagian operating system. Head Unit Android Momentum ini beroperating system Android 9.0 Go dan RAM-nya sendiri 2 GB dengan memori 16 GB. Overall Rangers, pengalaman gue ngotak-ngatik head unit ini walaupun RAM-nya cuma 2 GB, semuanya berjalan dengan smooth, nggak lemot. Memang kalau kita compare dengan head unit yang RAM-nya lebih besar, yang 4 atau 6 GB, ya pasti head unit ini seolah-olah jadi sedikit lebih lambat. Tapi dengan budgetnya yang nanti akan gue sampein di akhir video ini, head unit ini oke banget sih. RAM 2 GB-nya itu udah oke banget. Masuk ke bagian audio. Memang untuk part audio, head unit Android biasanya kalah nih sama head unit brand Jepang. Head unit ini sudah dilengkapi dengan settingan audio, dan untuk output powernya sendiri sudah 4x50 watt. Gue juga ada satu pengalaman menarik nih Rangers ya. Pernah ada customer di workshop SM Audio Bros dari head unit standar ganti head unit Android. Head unit Androidnya juga seri yang Momentum yang belum ada voice comment. Berdasarkan pengalaman dia, setelah penggantian head unit, dia merasa bahwa suaranya lebih bagus dibandingkan head unit standarnya. Well, ini juga jadi satu experience yang menarik buat gue sendiri, ngedengar langsung dari pengguna mobil, karena kan biasanya yang paling peka adalah orang yang menggunakan mobil setiap hari ini. Ketika dia benar-benar ngerasain, oh iya ya, kok ternyata dengan gue ganti head unit Android, suaranya malah membaik. Ini jadi satu penemuan yang spesial nih, kalau head unit Android punya power output yang sebesar 4x50 wattnya, ternyata ini bener-bener bagus nih. Gimana dengan settingannya yang sudah dilengkapi dengan 10 equalizer? Yuk kita coba intip. Oke, sekarang kita masuk ke settingan audionya. Dan kalian bisa lihat di sini equalizer. Inilah settingan audionya, hanya ada 10 band equalizer. Dan juga kita bisa ngelakuin settingan fader balance. Oke, terus juga di settingan ini ada loudness-nya bisa kita on dan bisa kita off. Dah, settingannya simple, minimalis banget karena memang ini head unit yang fokus ke fitur, dan untuk presisinya dari equalizer ini pun juga biasanya nggak sepresisi head unit yang brand Jepang. Tapi overall lumayan lah ngebantu daripada nggak ada sama sekali kan Rangers. Untuk garansinya sendiri, head unit ini bergaransi selama 1 tahun dan made in-nya head unit Android Momentum ini dirakit di Indonesia. Untuk harga Rangers, harganya sendiri baik yang 9 dan 10 inch itu di range harga 2 jutaan. Untuk lebih detail dan lebih lengkapnya, kalian bisa klik link di bawah ini karena kalian bisa tahu harga pastinya berapa. Cepetan Rangers, klik link di bawah ini. Oke, itu dia tadi Rangers review head unit Android Momentum 2 jutaan yang sudah dilengkapi dengan voice comment. Overall, setelah gue nyobain head unit ini, gue kotak-katik, gue juga cobain voice comment-nya, menarik banget karena head unit harganya cuma 2 jutaan, RAM-nya hanya 2 GB, memorinya 16 GB. Semua penggunaannya, operating systemnya juga masih aman, lancar, jaya. Jadi ini juga satu tips buat Rangers, kalau kalian memang mau memaksimalkan head unit Android tanpa lemot, pastikan kalian nggak download aplikasi yang berlebih. Jadi cuma download nih aplikasi yang kalian butuhin aja. Dan juga buat kalian yang punya budgetnya mepet, ini jadi salah satu head unit pilihan terbaik di budget 2 jutaan. Oke Rangers, sekian video kali ini. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video ini. Yang suka sama videonya jangan lupa di like. Yang mau tanya-tanya juga jangan lupa isi kolom komentar di bawah ini. Yang mau sharing experience, kalian juga bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan kalau menurut kalian video ini juga berguna dan bermanfaat buat teman, buat saudara, buat kerabat, kalian bisa share video ini. Gua pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.